Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafā billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khairi bi tigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para masyayikh yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Kita sudah sampaikan ya, ini kitab bukan sekedar kitab fikih, tapi kitab amaliyah sehari-hari. Sehingga selain kita belajar fikih, kita juga belajar adab-adabnya. Bahkan mungkin pembahasan adab itu lebih banyak daripada pembahasan fikihnya. Lain kalau misalkan kita belajar fikih kan langsung saja syarat wudu ini, rukun wudu ini, sunnah wudu ini. Kalau ini enggak. Ini gimana ya? Penjelasannya secara kronologis. Mirip dengan Umdatus Salik, urutannya seperti itu. Makanya orang kalau belajar fikih itu kadang-kadang pusing, bingung dia mulai dari mana wudu itu. Karena pembahasan kumur-kumur dan membasuh muka kan beda. Enak. Kita bahas dulu rukun wudu 6, niat, basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, tertib. Kemudian apa lagi? Sunah-sunah wudu, baca bismillah, bersiwak, kumur-kumur, istinsyak. Tapi kalau misalkan kitab seperti ini atau seperti kitab Umdatus Salik, urutannya disebutkan. Kalau mau wudu maka basuh tangan dulu, kumur-kumur dulu, siwak dulu dan seterusnya. Kelemahannya apa? Kalau kita belajar seperti itu, kita tidak tahu atau kita ragu jadinya mana yang rukun, mana yang sunnah. Sama dengan ini. Kita mungkin jadi ragu juga mana yang rukun, mana yang sunnah. Tapi kalau kita belajar fikih, kita tahu ini rukun, wajib, tidak boleh ditinggalkan. Ini sunnah, sebaiknya dilakukan, tapi kalau tertinggal ya tidak masalah. Anak-anak TK itu kan berwudu tidak pakai rukun sunnah ya. Anak TK kita ajarkan wudu kan kita ajarkan anak basuh tangan dulu, kumur-kumur dulu, basuh muka dulu. Makanya kebanyakan kita kalau nampak orang berwudu tidak usap telinga, aneh tidak? Tidak saulu. Padahal mengusap telinga hukumnya sunnah. Lain dengan orang belajar fikih. Nah, tapi tidak masalah sebenarnya ya. Kita belajar dua-dua itu sebenarnya tidak masalah. Kita anggap sesuatu yang sunnah wajib tidak masalah. Menganggap sesuatu yang wajib sunnah tidak boleh. Ya. Kita anggap sesuatu yang sunnah itu wajib, maka tidak kita tinggalkan. Tapi kalau kita anggap sesuatu yang wajib itu sunnah, boleh jadi kita tinggalkan. Tidak sah jadinya ibadah kita. Sebelumnya kita bahas tentang buang air. Buang air, di mana tempat yang tidak boleh kita buang air, di lubang, di tempat orang lalu, di bawah pohon yang berbuah. Ya, pohon berbuah itu apa maksudnya? Kalau kata Imam Ghazali, pohon yang berbuah itu maksudnya apa? Walaupun dia sedang tidak berbuah. Walaupun dia sedang tidak berbuah. Kalau dia sedang berbuah, apalagi? Kalaupun dia sedang tidak berbuah, juga tidak boleh. Kalau untuk pupuk bagaimana? Gali lubang dulu nanti timbun lagi. Ya. Ini agak rumit ya. Ciri kabau boleh di bawah batang limau. Kalau ciri orang manan busuk? Ciri kabau atau ciri orang? Itu pula pembahasan Imam Ghazali. Kalau di Ihya disebutkan oleh Imam Ghazali. Semakin enak makanan yang kita makan semakin busuk. Raya waji kok busuk-busuk enak.
Ya, orang yang lebih banyak makan sayur daripada banyak makan daging, taiknya tidak akan sebau orang yang makan daging. Hah? Nah, iya. Ciri anjing yang mana bersuap pada ciri jawi, itulah istilahnya. Ya, semakin enak yang masuk, semakin busuk yang keluar. Itulah perumpamaan dunia. Perumpamaan dunia itu apa? Semuanya jadi tai. Di orang yang enak dia makan enak dia di dunia ini, enak-enak dia di dunia ini, matinya sakit tuh kata Imam Ghazali. Kenapa sakit matinya? Karena dia meninggalkan sesuatu yang menurutnya enak. Semakin kita mencintai sesuatu, semakin pedih rasanya perpisahan kan. Kan enak. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan ancak aja dia agak pahit-pahit. Tapi terlampau pahit ingin mati lah jadi enak. Nah, jangan terlampau pahit ya. Nah, jadi itu tentang tempat-tempat buang air ya. Kemarin kita juga sudah bahas sampai istibra ya. Istibra. Kita memastikan bahwasanya kita sudah tuntas buang air. Buang air kita sudah tuntas. Agar nanti setelah istinja jangan ada yang netes-netes lagi. Ya, beda ya. Istibra itu artinya secara bahasa apa? Memastikan bebas. Bara'ah. Surat bara'ah itu artinya apa? Berlepas diri. Bebas. Free. Ya, kalau istibra dalam pembahasan budak artinya memastikan bahwasanya rahim si budak bebas dari janin. Kalau di sini istibra artinya adalah memastikan kelamin kita bebas dari najis. Sama istibra juga. Itu itu yang recall tuh jadi sama istibra nyambung. Habis lalu istibra. Nah, kita masuk pembahasan baru ya cara istinja sekarang. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Enggak pada tu aku dia ingin punya budak punya. Wal jam'u fil istinja'i baina isti'malil hajari wal ma'i. Wajma' ya. Satu tweet dia kan. Wajma' fil istinja'i baina isti'malil hajari wal ma'i. Wajma' dan kumpulkanlah dan gabungkanlah. Dapat? Beda kitab. Wajma' ya. Belum ada wudu. Adab istinja lagi itu. Masih ada buang air kecil ya. Wajma' fil istinja'i. Bab adab dukhulil khala. Bab adab dukhulil khala. Halaman 31, Pak Ji. Kitab kan sama Pak Ji ya? Kitab sama. Nah ya. Tidak masuk kamar kecil. Ya. Setelah kita membahas tentang 31. Ya. Ya paling-paling satu itu tuh pakai terjemah ya. Tapi yang wajibah itu di halaman apa ya? Wajibah fil istinja'i. Ya, itu. Baina isti'mali. Ya, dapat. Halaman 34, siap. Baris ketiga. 34 baris ketiga ya. Nah. Dapat, Umi? Dapat Pak Ji? Baris ketiga. Wajma' dan gabungkanlah, kumpulkanlah fil istinja, dalam istinja, dalam cebok. Cebok ini tidak boleh disebut iswayan ya, cari kalau iswayan cebok. Fil istinja, baina antara isti'mali menggunakan al-hajari wal ma'i, batu dan air. Ini cara bersuci orang-orang Kuba, dipuji oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka menggabungkan penggunaan batu dan juga air. Kenapa tidak pakai air saja Ustaz? Kalau kita mesti pilih salah satu, pilihlah air.
Tapi kalau bisa digabungkan keduanya lebih baik. Kenapa lebih baik? Hemat air. Ya, batu itu menghilangkan najis-najis kasarnya, air itu menghilangkan sisanya. Ya. Tapi kalau pakai air dari awal banyak, habis air jadinya. Enggak, habis air jadinya. Dengan batu itu pun hukum najisnya terangkat. Kalau tanpa air ya. Ya, istinja dengan batu walaupun ada najis, istilahnya walaupun kan secara teknis masih ada najis. Ini dubur. Ya, sekelilingnya kena najis, kita ambil tisu atau kita ambil batu, kita usap. 1, 2, 3. Diusapan yang ketiga tisunya putih, tidak ada bekas taiknya. Ya, ini sebenarnya masih ada tai enggak di sini? Sebenarnya masih ada tai. Ya, cuma karena sudah kita usap dengan tisu dia kering sehingga enggak bisa lagi dikikis. Tapi kalau kita kikis dengan air ada enggak? Ah, istilahnya pasti masih ada lengket-lengketnya seperti itu. Lengket-lengket nya gitu kan. Nah, secara fikih hukumnya suci. Istilahnya apa? Kenapa hukumnya suci? Karena dia najis yang dimaafkan. Walaupun ada air. Tapi kalau sudah terkena air, tidak jadi dimaafkan. Kalau ini terkena air, makanya tidak bisa dimaafkan. Makanya kita katakan, kalau istinja dengan tisu basah, bagaimana caranya? Pakai tisu kering dulu, usap 3 kali. Sudah kering, tisu basah, tisu kering, tidak ada lagi bekas di tisu kering. Ambil tisu basah, usap. Ini misalkan di pesawat ya, usap dengan tisu basah. Sudah diusap dengan tisu basah, ada sisa tai enggak? Enggak ada lagi. Hukum najisnya ada. Kenapa? Karena najisnya tidak lagi dimaafkan. Karena tisu basah itu tidak kering. Tisu basah itu basah. Gimana caranya menghilangkan hukum najisnya? Ilirkan air, ambil air seketik, siram. Itu caranya kalau kita tidak nyaman cebok dengan tisu di atas pesawat. Ya, kita tidak nyaman cebok dengan tisu di atas pesawat. Ya, saya kepikiran ini pas sudah di sini dulu, pas pulang ke sini dari Mesir, di Dubai itu kan di atas pesawat buang air ya. Pas di Dubai saya cari WC pulang cebok, lihat tidak nyaman. Karena kita tidak terbiasa cebok dengan tisu seperti itu saja kan. Tapi kan sebenarnya di atas pesawat kita dikasih tisu basah. Di atas pesawat itu kita dikasih tisu basah, tapi untuk muka. Ya. Berarti sama proses berbekam. Ya, sama dengan bekam ya. Kalau kita ingin suci darahnya, kan darah bekam itu kalau kita lap saja itu dimaafkan. Tapi kalau disemprot dengan alkohol setelah itu tidak jadi dimaafkan. Terus gimana caranya agar dimaafkan? Alirkan saja air sedikit. Alirkan saja air. Sekedar untuk mengangkat hukum najisnya. Tapi kalau semprotan awal sebelum darah keluar, itu dimaafkan. Dimaafkan. Sebelum najis keluar. Minyak zaitun. Ya. Keluar darah dilap pakai tisu kering. Ya, dimaafkan. Ya, kalau yang seperti itu dimaafkan ya. Darah itu kan pembahasan darah kalau sedikit dimaafkan itu aja, simple. Najis yang paling ringan itu darah lah, banyak dimaafkannya. Apalagi orang berjihad. Walaupun syarat darah jihad itu dimaafkan juga agak berat ya. Kalau dalam Hasyiah Bajuri, syarat darah ketika perang dimaafkan itu salah satunya darah itu harus darah kita, bukan darah orang lain. Karena kalau kita bunuh orang musyrik, nyiprat darahnya ke badan kita, najis jadinya. Itu mu'tamad mazhab Syafi'i. Wallahu alam, saya tidak tahu mazhab lain. Wallahu alam. Ya. Ada saja masyaqqah. Apa perang Nabi SAW? Nabi ketika itu terlewat sholat asar dengan para sahabat. Syekh Buti cerita. Perang Muraisi atau perang Khandak, lupa saya. Pokoknya perang Khandak kalau tidak salah ya. Perang Khandak. Ya, jadi sudah asar karena perang, ya pokoknya genting lah ketika itu. Tidak sholat asar. Pas maghrib baru sholat asar. Qadha. Ya begitulah kondisi perang. Kita tahu ini hukum idealnya seperti ini. Ya, hukum idealnya seperti ini. Tapi dalam praktek belum tentu kita bisa lakukan yang ideal. Tapi setidaknya kita tahu lah ya. Karena kalau sudah berkecamuk perang itu sholat kaifa yakun istilahnya. Bagaimana sebisanya saja dia sholat kalau perang itu berkecamuk.
Banyak keringanan sebenarnya. Ya contohnya yang masalah rumah sakit itu masalah tayamum enak. Kan susah juga setiap akan bertayamum dicopot dulu infus. Kan kita sampaikan tayamum itu berbeda dengan wudu. Kalau wudu masih boleh pakai cincin, tapi kalau tayamum copot cincin, copot jam tangan. Kalau tayamum itu ya harus dicopot juga itu selang-selang yang selang-selang infus seperti itu. Kan susah. Kalau dia sholat dengan kateter berarti dia hukumnya sholat membawa najis. Gimana itu kira-kira? Ya, secara konsep kan tidak boleh. Idealnya kan tidak boleh. Ya, tapi kan susah juga setiap akan sholat dicopot kateternya. Tuh ketika sudah selesai sholat, nah, kan itulah rumit ya, rumit. Ya, ya. Itu kan setiap keluar batal wudhu. Ya, setiap keluar walaupun di samping standarnya pusar ya, standarnya pusar. Kalau lubangnya itu dibuat di bawah pusar, maka batal wudu. Walaupun sebenarnya standar itu harusnya di bawah lambung, bukan di bawah pusar. Ya, lambung, kalau di bawah lambung lubang itu dibuat, nah, maka batal wudu setiap keluar. Kan susah. Membawa najisnya juga susah. Ya, tapi setidaknya kita tahulah hukum-hukum ideal itu seperti apa. Walaupun dalam praktek ada yang sulit untuk kita amalkan. Kalau sulit diamalkan bagaimana? Ya tawakal saja kita pada Allah. Sama seperti kasus orang mati tapi tidak dikhitan. Orang mati tidak dikhitan. Mandi jenazahnya kan tidak sah. Ya, orang yang belum dikhitan meninggal, laki-laki meninggal. Sah enggak tuh mandinya? Enggak. Kenapa enggak sah? Karena bagian kepala kemaluannya enggak terbasuh oleh air. Dan orang tukang mandikan jenazah enggak mungkin ya apa bahasa Indonesianya tuh? Ya, enggak mungkin itulah. Mungkin mengelencitkan itu kan. Terus gimana jadinya? Dah mandikan aja sebisanya, tayamumkan, tawakal. Seperti itu saja. Itu gimana kemungkinan akan terjadi? Orang mualaf habis itu meninggal sebelum disunat. Ya bisa jadi. Mualaf meninggal dia sebelum disunat. Atau anak-anak enggak? Anak-anak bisa jadi. Disunat dia ketika mati enggak mungkin. Enggak boleh ya. Nah, itu rumit. Ada istilahnya, ada fikih, ada tatbik fikih. Itu berbeda. Ada fikih, ada tatbik fikih. Kita sampaikan bersalaman dengan perempuan bukan haram kan haram, mutlak. Tapi ya yang kita sampaikan yang agak sulit dihindari itu siapa contohnya? Istri paman. Ya, istri paman. Ya beda. Adia om, bini om. Enggak salam susah kan? Ya, istri paman. Keluarga mertua itu kan susah. Ya secara konsep haram itu. Dan enggak boleh kita ubah konsep. Enggak boleh bilang tiba-tiba halal, enggak. Kita sebut haram tapi insya Allah dimaafkan. Apakah pasti dimaafkan pun kita enggak bisa pastikan. Ya, tapi mudah-mudahan Allah maafkan. Kenapa? Karena ada masyakkah. Ada kesulitan. Ya, bukan kesulitan yang dibuat-buat ya. Kalau bisa misalkan kita naik bus dari Payakumbuh ke Padang seperti itu 4 jam, berangkat dari sini jam 4:30 sampai di Padang jam 7, waktu subuh habis, kita sholat di atas kendaraan sebisanya. Bisa kita sholat di Padang? Bisa. Qadha ya seperti Nabi sholat maghrib tadi lah ya, ketika perang enggak bisa. Ya jangankan naik bus perang saja masih diganti oleh Nabi gitu. Ya jangankan naik bus perang saja masih diganti oleh Nabi. Orang di atas pesawat enggak bisa menghadap kiblat, enggak bisa berdiri, enggak bisa ruku, enggak bisa sujud. Banyak rukun dan syarat yang tidak terpenuhi. Kalau sudah sampai di Makkah gimana? Kita sampaikan tetap diganti itu sholat. Sholat tetap diganti. Ini masyakkah Ustaz. Iya, masyakkahnya bukan masyakkah yang di luar kemampuan manusia. Itu masyakkahnya tidak lebih berat daripada perang tadi. Ya, jadi masyakkah ini ada ya banyak ya, dan itu paling banyak memang masyakkah ini bagi orang-orang sakit. Kita tengok tuh masyakkah paling banyak tuh orang-orang sakit. Makanya setidaknya kita tahu ini hukum ideal, ini hukum realistis gitu. Ya, terapannya realistis. Ya, idealnya seperti ini. Sudah kalau terapannya bagaimana? Atiullah mastata'tum. Sebisa kita taati hukum ideal. Oke, kalau kita menghadap kiblat. Rukun salat enggak dapat. Banyak tertinggal. Berdiri enggak dapat, ruku enggak dapat, sujud enggak dapat.
Tapi ada kawan saya pulang dari Mesir, dia minta izin ke pramugari, izin di belakang. Tapi dia aja sendiri. Ya, ke belakang dia, kemudian dia sholat. Sah sholatnya tuh kalau seperti itu. Ada pesawat yang bisa sholat normal Bisa. Ya, di belakang tuh agak lapang. Aduh, oh iya itu pesawat Sultan. Bisa saja sebenarnya. Ya, tapi kalau pesawat jamaah haji kan payah tuh. Menjungkit pesawat ke belakang jamaah semua kan. Nah, itulah contoh ya. Kita lanjutkan. Fa idza aradta liqtisara, maka jika ingin engkau ingin al-iqtisar, meringkas yang simpel. Istilahnya kalau mau pilih salah satu ala ahadihima, atas salah satu dari keduanya, ingin meringkas atas salah satu dari keduanya saja, antara air ataupun batu, fal ma'u afdal, maka air adalah lebih baik. Air lebih baik. Jadi kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, bawa ini ya, bawa botol minum tusuk atau botol minum pelari itu. Botol minum atlet. Orang kalau lari kan bisa dari bawah ditembakan aja itu. Tutupnya seperti tutup sunlight. Ya, jadi ketika ditembak ya apa gunanya? Ya di Eropa itu enggak ada ini ya. Istilahnya gitu, bahasa kiranya itu. Shut off kalau bahasa Arabnya. Jet sawer ya, seperti itu. Kalau di Jepang kan sudah tertanam di WC itu. Ya, jadi kalau kita setelah buang air pencet keluar dari bawah tuh. Ini tembaknya tuh. Nah, itu kalau di Jepang. Tampaknya istinja dengan air itu adalah kebiasaan orang-orang Asia ya. Ya, tidak pakai sandal ke atas rumah itu juga orang-orang Asia. Ada panggilan kehormatan untuk orang yang walaupun dia tua hanya 1 tahun dari kita, itu juga orang-orang Asia. Tapi di Jakarta nggak ada lagi, nah. Ada abang, lu, gue, itu aja semuanya. Lah untuk orang Barat. Lanjut. Excel ya, which is kita akan lanjutkan ya. Lanjut. Wa in iqtasarta 'alal hajari, dan jika engkau simpankan, engkau ringkaskan atas batu. Maksudnya kalau kita pilih batu saja tanpa air, nah ini caranya khusus. Istinja dengan air itu simpel ya. Istinja dengan air itu simpel. Kita basuh 1 kali saja sah, asal bekasnya hilang. Dengan air 1 kali sah, asal bekasnya hilang. Tapi kalau dengan batu tidak sah sekali dengan batu, walaupun bekasnya hilang dengan 1 kali usapan. Jadi cara istinja dengan batu itu khusus. Bagaimana caranya? Fa'alaika, maka atasmu, maka wajib atas kamu antas ta'mila, bahwa menggunakan kamu thalathata ahjarin, 3 batu. Jadi kalau mau pakai batu, maka harus pakai 3 batu. Ya. Batu yang bagaimana? Ini boleh 3 batu atau 1 batu dengan 3 sisinya juga boleh. Batunya harus tahiratin, suci, munasyifatin lil aini. Munasyifatin lil aini, mampu membersihkan ainnya. Berarti tidak boleh yang licin. Boleh. Sama-sama sulasi mazid ya. Nasyafayun nasyifu atau ansyafayun syifu itu sama maknanya. Itu sama seperti anzalayun zilu dan nazalayun nazilu. Artinya sama-sama menurunkan. Ansyafayun syifu, nasyafayun nasyifu artinya juga sama. Ya, yang mampu membersihkan ain. Maksudnya apa? Tidak licin. Sifat batu bagaimana? Sifat batu solid. Nah, jadi kita ambil dari situ. Berarti syaratnya solid, kemudian suci, kemudian tidak licin. Apalagi syarat tambahan yang belum di sini? Kan 5. Tidak terhormat. Apalagi satu lagi? Kering. Ya, itu jelas. Itu sifat batu ya. Sifat batu apa? Kering, solid. Kering, solid. Kemudian apa lagi? Suci. Kemudian kesat. Tambah satu lagi, tidak terhormat. Tidak terhormat itu akli saja. Karena kita tidak boleh membuang-buang sesuatu yang berharga. Tidak boleh istinja pakai duit, pakai roti. Walaupun rotinya basi. Ya, walaupun rotinya basi. Kalau mau dikasih ke ikan juga, Ustaz, mungkin boleh. Ya.
Tambahan selain untuk ikan. Terus tamsahu biha mahallan najwi. Tamsahu, kamu usap biha dengannya batu tadi. Mahalla, tempat an-najwi. Najwi ini asal katanya sama dengan istinja nih. Najawa ya. Istinja itu asal katanya apa? Istinjawan. Waw terletak setelah alif ditukar jadi hamzah. Waw atau ya terletak setelah alif ditukar jadi hamzah. Nah, ini istinja. Nah, an-najm di tempat pembersihan di sini. Tempat pembersihan. Naja, apa arti naja? Selamat kan. Naja itu kan artinya selamat. Istinja itu arti aslinya apa? Minta selamat. Jadi kita usap tempat pembersihan, baik itu kubul ataupun dubur. Bihaitsu dengan sekira-kira la tantaqilun najasatu an maudhi'iha. La tantaqilu tidak berpindah an najasatu najis an maudhi'iha dari tempatnya. Jadi kita usap jangan ya ini anusnya. Nah, mungkin digambarkan ya. Ini anusnya. Dia usap seperti ini. Sudah diusap seperti ini, belok-belok lo kemari. Enggak boleh seperti itu. Jadi harus pandai. Ambil batu misalkan, nih, caranya melingkar. Nah, lingkar kanan satu, buang. Satu lagi, lingkar kiri satu, buang. Satu kali, nah, itu kalau 3 kali. Ya, dan satu, panjang lo kemari, enggak. Itu namanya berpindah najis gara-gara itu. Berpindah najis jadinya. Jadi cara ngusap sekira-kira najisnya tidak berpindah dari tempat keluarnya tersebut. Dan tempat keluar ini dibahas di Hasyiah Bajuri apa kata kita? Kalau untuk zakar laki-laki tempat keluarnya itu batasnya adalah kepala kemaluan. Kalau untuk buang air besar belahan. Ya, belahan. Asal najisnya tidak melewati belahan, itu batasnya. Ini hati-hati ini ya. Bagi perempuan juga, mohon maaf, bagi perempuan batasnya juga belahan itu. Ya. Terus wa kadzalika tamsahu jauh. Lah jauh kemari kira kada awak aja. Sorry ya. Ini mansub semua ya. Yang tadi kan antas ta'mila. Kemudian tamsaha. Tamsaha tadi kita baca ya. Harusnya tamsaha. Kemudian ini juga tamsaha lagi. Tamsahal qadiba fi thalathati mawadhi'a min hajarin. Begitu pula tamsaha kamu usap al-qadiba. Kemaluan. Qadiba ini kemaluan laki-laki ya. Fi thalathati mawadhi'a pada 3 tempat min hajarin dari batu. Berarti boleh 1 batu tapi dengan 3 sisi. Kalau batunya besar. Ya, batu bata enggak boleh. Kenapa batu bata enggak boleh? Tidak solid. Batu bata tidak solid. Ya, walaupun namanya batu juga. Apalagi yang enggak boleh? Batu keramik juga enggak boleh ya. Keramik bagian belakangnya boleh. Keramik. Tapi kalau granit enggak boleh ya. Granit timbal balik kan. Sama-sama licin ya. Tapi beda bawahnya Jiko kan. Jadi beda ya. Granit itu kan karena enggak diasah aja, enggak kesat. Ya, karena enggak diasah saja. Seperti batu konglomerat. Batu cincin. Ya, atau batu bintang. Kalau di Lubuk Basuang tuh banyak batu bintang, kilik-kilik di halaman Masjid Raya di Lubuk Basuang itu juga ada. Itu batunya batu licin. Kayak batu lado nak boleh ada wangi orang kayak. Angi-angi gitu. Terus fa'il lam yahsulil inqa'u fa'in maka jika lam tidak yahsul terhasil inqa bersih, jika tidak terhasil bersih. Nah ini sebenarnya kita sambil belajar baca kitab, belajar bahasa Arab juga nih ya.
Santri di Sumatera Barat pergi ke Jawa, santri Riau pergi ke Jawa. Kalau orang Minang pergi ke Riau gampang, bahasanya dekat. Tapi kalau kita pergi ke Sumatera Utara, bahasanya jauh. Ya, orang Minang sekolah di Purba misalkan, atau di Langkat, atau di Basilam, itu nggak bisa. Karena orang situ guru-gurunya tidak menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu, tapi menerjemahkan ke bahasa situ, bahasa Mandailing situ. Nah, olo mangan, lo mangan, wajib maridi, lah masuk paning lo orang kena mandi. Ya, tanyalah saksi hidup. Ya, itu contoh bahasa situ. Orang Jawa juga seperti itu. Utawi mubtada iku, alah kecil kiai. Tapi kan bisa, 1 bulan kan bisa kemudian dia berbahasa Jawa. Kenapa? Karena dia sambil dengar sambil mikir. Makanya kita jangan dengar-dengar aja. Dengar sambil mikir. Saya di sekolah, anak-anak tuh saya bolehkan bertanya, tapi tidak saya bolehkan nyontek. Kalau ada latihan ya, bukan ujian ya. Kalau latihan, saya kasih tugas, boleh tanya kawan, silahkan. Yang tidak boleh itu apa? Nyontek. Kenapa? Orang nyontek itu menyalin tanpa berpikir. Tapi kalau orang bertanya, dia berpikir. Dia dapat jawaban dari kawan, baru dia tuliskan apa yang ada di kepalanya. Kalau nyontek, lah sudah halun. Saya lihat. Nah, itu bodoh. Itu orang Indonesia mungkin tuh ya, wallahu a'lam. Kalau orang Cina enggak ya. Orang Cina itu kan terkenal suka mengkopi ya. Orang Cina itu kan suka membuat istilahnya membuat cloningan. Ya, produk-produk orang-orang Eropa, orang-orang Amerika dikloning oleh orang Cina dengan harga lebih murah. Tapi Cina bisa maju. Kenapa? Karena dia bukan copy paste, tapi dia mempelajari, kemudian dia buat sendiri. Itu bedanya. Ya. Hebatnya orang Cina. Dan kita tidak boleh juga nafikan ya orang Cina. Diboikot kita oleh Cina, pening kita. Kenapa? Karena kita bikin silet aja tidak pandai ya. Bikin jarum pentul aja kita tidak pandai. Semuanya made in China. Sikit wak mungkin orang Cina enak. Coba absen barang-barang di rumah kita mana yang bukan buatan Cina. Sabu-sabu Cina aja tuh. Ya HP Sony, nyata pas dibuka komponennya masih Cina. Itu pabrik semua. Semuanya Cina. Lanjut. Ya, bangkit lagi itu enak, Genghis Khan. Kubilai Khan. Fa illam yahsulil inqa, maka jika tidak terhasil inqa, suci, tidak bersih, istilahnya ketika kita usapkan batu masih ada sisa-sisa tai di batu tadi, itu istilahnya. Inqa itu kan bersih, tidak ada bekas lagi. Fatammim bi thalathatin, dengan 3 batu. Kalau tidak terhasil bersih dengan 3 batu, gimana caranya? Fatammim khamsatan, maka sempurnakanlah menjadi 5. Tammim khamsatan, sempurnakan jadi 5. Au sab'atan, atau jadi 7. Ila ayyanqa bil itar. Ila sampai ayyanqa, bahwa bersih dia bil itar, dengan bilangan ganjil. Tapi kalau lah 9 tuh lalu tuntas tuh ya. Udah 9 batu enggak juga bersih, itu tanda belum tuntas buang air. Fal itaru mustahabun, maka mengganjilkan bilangan mustahab, sunnah. Ustadz, kalau 4 kali boleh enggak? Boleh. 4 kali boleh juga. Tapi sebaiknya 5. 6 boleh juga, sunnahnya 7. Istilahnya kita usap di batu yang keempat, bersih dia, tidak ada sisa. Ya, di batu yang keempat tidak ada sisa. Dia ngomong. Allah. Allah. Alai tadi. Mic-nya nampak tadi. Mic-nya. Yang ini hidup.
kecil orang Kristen enak. Oh iya, ikut nampak. Pakai kabel salah Pak Ji. Kabel saja. Kabel lebih pasti. Wah, ada nyampe orang Kristen mati mik. Speaker orang Kristen, Be. Hah? Buruh orang Islam enak. Membeli orang Islam. Allah. Nah, ini aman. Tidak perlu baterai. Apa kata orang Kristen yang memata-matai orang Islam ya, cari lo kaji orang Islam ke enggak? Pertemuan ke-6 gini ke enggak? Kok cebok itulah Islam. Karena ini hal simpel yang dianggap orang sepele. Padahal ini yang paling sering kita lakukan setiap hari ini kan. Ini yang paling sering kita lakukan. Salat sehari semalam mungkin 5 kali, tapi kalau istinja lebih banyak. Jadi orang kalau misalkan mau belajar Islam ini dulu dipelajari. Nah, ya riba penting juga dipelajari nanti ya. Ini dulu dipelajari. Nah, jadi itu ya, diwitirkan atau diganjilkan bilangannya. Maka mengganjilkan bilangan itu adalah mustahabun. Itar itu asal katanya sama dengan witir ya. Witir. Watara. Witir. Itar ini sulasi mazid. Autara yutiru. Itaran. Maka mengganjilkan bilangan itu adalah mustahab, disunahkan. Wal inqa'u wajibun. Sedangkan inqa' memastikan bersih, membersihkan wajib. Ya. Sudah 3 kali kita usap. 3 kali kita usap. Tapi di usapan yang ketiga masih ada tai di tisu. Tapi kira-kira menurut kita nih usapan yang keempat insya Allah tisunya ndak akan kotor nih. Misalnya di usapan yang ketiga ada tipis saja noda. Kira-kira kita tambah atau kita cukupkan 3? Kalau kita tambah jadinya 4 kali. Ya enggak? Kalau 4 kali itu tidak ganjil. Tapi kalau 3 ganjil. Kita tambah atau kita cukupkan saja dengan 3 kali? Tambah. Kenapa? Karena memastikan inqa itu wajib. Tapi kalau witir 3 hukumnya sunnah. Ini sama seperti orang berzina, ini enggak ngadu kepada syekh. Syekh, saya panik, syekh. Kenapa kamu panik? Iya, syekh, saya menghamili perempuan. Saya berzina menghamili perempuan. Apa kata syekhnya? Kenapa kamu ketika berzina itu enggak azal? Ya, azal taubit. Oh ya, azal. Kontrasepsi alami lah. Misalnya nembak di luar ya, yang di dalam. Apa kata si fulan yang berzina nih? Saya dengar itu hukumnya makruh saya. Kecil saya. Iyalah kayu kerajaan. Tahu angku makruh. Dan makruh nak mau kerajaan nandara mang kerajaan. Itu nama leset orang-orang sekarang ya nak. Yang wajib tinggal, yang sunnah dikejar. Yang haram dilakukan, yang makruh dia tinggalkan. Iya, kan ya. Mencukur jenggot makruh, tapi mencaci orang haram. Ya, ketika kita katakan wajib ganti sholat, apa katanya Ustadz? Saya juga mau sholat sunnah fajar. Kan solusi ganti sholat gampang, gimana caranya? Sebelum sholat subuh kita sholat 2 rakaat dengan niat mengganti. Ustadz, saya juga mau sholat sunat fajar Ustadz. Lebih besar pahala mengganti daripada sholat sunnah fajar. Kalau sholat sunnah fajar itu pahalanya bumi dan seisinya, maka mengganti sholat lebih besar daripada itu. Kenapa? Karena mengganti sholat hukumnya wajib. Sedangkan sholat sunnah fajar hukumnya sunat. Pasti sebesar-besar pahala sunat, tetap besar pahala yang wajib. Ya, wajib. Ya. Boleh sholat waktu lain juga. Contohnya Isya kita lupa. Contohnya Isya kita lupa. Kapan kita ganti? Isya nanti atau langsung subuh? Boleh, bukan boleh, harus. Kalau Isya. Tapi kalau sholatnya banyak, sesuaikan saja. Kalau sholatnya banyak, sesuaikan saja. Setelah boleh. Di waktu kapanpun. Di waktu kapanpun. Tidak harus disamakan. Ya. Ya, boleh di waktu subuh. Boleh di waktu subuh. Ya.
Atau boleh juga pada saat sholat awwabin. Antara maghrib dan isya kalau kita tidak ada kegiatan, sholat saja. Ya, setelah isya sholat kita 2 rakaat. Setelah itu sholat kita 4 rakaat. Setelah itu sholat kita 4 rakaat. Setelah itu sholat kita 3 rakaat. Setelah itu sholat kita 4 rakaat. Gitu aja terus diulang-ulang. Setelahnya ini utang sehari, ini utang sehari, ini utang sehari. Sampai masuk waktu isya. Itu disebut ya, sholat awabin. Ya, menggabungkannya dengan sholat awabin. Antara maghrib dan isya. Itu juga boleh. Pokoknya namanya mengqadha kan di luar waktu. Maka tidak harus kita samakan waktu sholat yang kita ganti dengan waktu sekarang kita mengganti. Mengganti sholat subuh di waktu zuhur, boleh. Mengganti zuhur di waktu isya, boleh juga. Ya. Ya, boleh. Tahajud juga. Ustaz, saya mau tahajud, ya ganti. Kan gitu ya, ada utang puasa, ada utang sholat. Gimana caranya? Alokasikan semua ibadah sunat kita menjadi ibadah ganti. Kita rajin puasa Senin Kamis, ternyata saya dulu ketika muda banyak utang puasa. Ya sudah, puasa Senin Kamis sekarangnya niatnya bukan puasa Senin Kamis lagi, tapi niatnya ganti yang lama. Pasang 2 niat tergantung ya. Itu pembahasan di Idhah Qawaid Fiqhiyah. 2. Sunnah rata-rata boleh. Sunnah dengan sunnah rata-rata boleh. Tapi sunnah dengan wajib ada yang boleh, ada yang tidak. Ibadah sunnah dengan wajib ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau sunnahnya maksudah. Kalau sunnah maksudah tidak boleh. Sunnah maksudah ya tidak boleh. Tapi kalau sunnahnya ghairu maksudah, itu pembahasan di Idhah Qawaid Fiqhiyah ya. Pokoknya kalau misalkan gini aja simpelnya. Bertabrakan antara ibadah wajib dan ibadah sunnah, niatkan saja yang wajib. Yang sunnah ngikut. Contohnya kita mengganti puasa di hari Senin. Kita niatkan puasa ganti, puasa Seninnya ngikut. Ya. Atau puasa Arafah ngikut. Lanjut. Itu bangga semua. Iya. Ya. Ya. Boleh. Ibadah sunnah mutlak boleh dua-duanya. Kalau ibadah sunnah 2 boleh. Hari Jumat kebetulan hari raya. 2 mandinya. Mandi sunat dan mandi hari raya. Kan dua-duanya sunat. Tepat dua-duanya. Ya. Tapi kalau kita zakat, kita juga niat bayar utang. Ya, enggak sah zakat. Enggak sah zakat. Zakatnya enggak sah. Ya, istilahnya dia akan bayar zakat kah? Orang ke puasa mau bayar zakat kah? Padahal dia juga ada utang 200.000 misalkan sama orang. Besok-besok dia tanya utang, petang makalah dia bayar petang itu. Enggak boleh. Ya, 2 yang wajib enggak bisa digabungkan. Tiada pengecualian, 2 yang wajib bisa digabungkan apa? Haji dan umrah. Tapi bayar denda. Namanya haji apa? Menggabungkan itu. Haji tamattu mendahulukan umrah. Qiran itu ingat aja ya, qarin. Qarin apa artinya? Kawan. Ya, qarin itu kan kawan. Qiran gabungkan dua-duanya. Berbarengan artinya. Qarana yuqarinu qiran. Muqaranatan qiranan. Bayar dam. Ya, haji qiran bayar dam. Haji tamattu bayar dam kecuali dia ambil miqat baru bisa. Haji tamattu bisa menghindari dam. Bagaimana caranya? Ambil miqat yang baru. Pergi keluar Makkah lagi. Kemudian jalan kaki ke Makkah. Atau naik kendaraan boleh juga. Ya, walaupun di tahun yang sama. Ya. Keluar dia lagi. Ambil miqat baru. Tidak bayar dam. Ya. Haji tamattu itu bayar dam kalau dia ambil miqat orang Makkah. Kalau dia keluar lagi ambil miqat baru, tidak jadi bayar dam. Susah sebenarnya ya, karena kalau haji nyatanya kalau sudah armuzna itu jalan-jalan ditutup. Kecuali untuk darurat ambulan ya, itu dibuka. Itu yang tarwiyah orang tuh. Haji tarwiyah tanazul ya. Yang muda-muda mau dia jalan kaki itu. Ya, boleh tarassul perjuangan Nabi dulu ceknya. Ada, iya ya, keluarnya. Pas masuk ke dalam naik bis lagi Pak Haji. Naik bis. Oh, berarti ada yang tarwiyah gampang berarti itu. Tarwiyah gampang. Yang sana tuh ya di Purwodarjo
Haji Frada ya. Ada semprotan, di tendanya ada kulkas. Oh, luar biasa. Padahal yang satu kayak itu isi es krim. Itu cerita orang Frada kamu. Tambah mewah. Haji itu nak ada perjuangan. Haji itu pindah lalu. Perjuangan lagi. Perjuangannya ke Rajo sebelum nih haji. Dulu 98 nenek saya haji itu cerita ayah tuh. Saya kan protes waktu kecil. Wah, kok sambal ketek nak kuduang dagingnya ke China. Cari orang Makkah tuh daging segadan tinju tapi ndak babumbu, ndak baraso, ndak bano gitu ya. Itu nan wak suko. Itu cak boleh nak. Mikirnya ya. Kini ndak ada perjuangan seperti itu. Ndak ada yang bisa diprotes jamaah haji sekarang sebenarnya. Apa yang mau diprotes? Sambal Jawa, Ustaz, pakai kecap nah banyak. Iya. Iya. Oh masih berarti ya. Puciknya. Lama. Iya. Tapi kalau petugas haji saya yang paling menderita kayaknya petugas haji. Ada petugas yang menemani jamaah dengan kloter, ada petugas PPIH Saudi. Mereka yang menunggu di Arab Saudi. Kita nunggu di Arab Saudi. Yang saya ingat, saya di Mina enggak ada tenda. Di luar, di Arafah saya juga enggak ada tenda. Enggak dulu sleeping bag. Angin sleeping bag. Jadi nongkrong saya jongkok di luar cari mana bisa bertaduh. Ya. Jadi orang ada tenda di dalam, tapi bantu tenda pengungsi mana? Tuh kini cik kawan-kawan protesnya galang haji nak dapet. Galang haji kan perlu. Lanjut. Curhat banyak lu curcolok ya nah. Jadi mengganjilkan bilangan istinja itu sunnah, tapi membersihkan hukumnya wajib. Ya, maka dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Wala tastanji illa bil yadil yusra. Dan jangan kamu istinja illa kecuali bil yadil yusra, dengan tangan kiri. Nah, kalau ada nama orang yusra aturnya kemudahan ya, bukan tangan kiri ya. Kok cimiro. Kidang mas enggak. Yusra. Nih, kalau usro teman unyil deh. Yusra tangan kiri. Nah, maksudnya apa? Ada pengecualian. Ada pengecualian kapan kita istinja dengan tangan kanan. Bagi laki-laki terutama, kalau kita diberikan pilihan, ya istinja dengan tangan kiri dan memegang kemaluan dengan tangan kanan, atau memegang kemaluan dengan tangan kiri dan istinja dengan tangan kanan. Ya. Praktek ya nak. Ini contoh. Pipis. Ya, mana yang afdal? Gini atau gini? Gini lebih afdal. Ini lebih afdal. Ya, pegang dengan tangan kiri, siram dengan tangan kanan, enggak megang inilah. Itu sebenarnya kenapa kita istinja tidak dengan tangan kiri? Tidak dengan tangan kanan, agar tangan kanan tidak nyentuh kemaluan. Tangan kanan jangan nyentuh kemaluan. Sudah nyentuh kemaluan, salam pula dengan orang. Itu perindapan ada videonya. Doa-doa itu pipis. Hanya jadi nilai selain. Cukai cik doang tahan kidah, yang tahan suwo. Ya, salam juga, salam hati-hati ya. Tapi sekarang itulah, sekarang ini orang higienis saja semuanya. Saya di rumah kemarin bikin bakso ketika Idul Adha enak. Protes lo orang rumah. Wah kok tangan langsung. Orang rumah aja sendok 2 buah. Bila keselesai kok. Bikin bakso kan gini ya. Keluar, cap. Karena saya ahli bikin bakso juga di Mesir dulu. Lain tapi di peto di kadai ada di rumah ada. Entuk juga nah. Padahal mau membasuh tangan di muka orang rumah tuh. Iya, tapi itulah standar higienis sekarang beda dengan zaman dulu ya. Dulu ada cik doang steak kan enggak masalah. Makanya orang dulu tuh kue parui. Teman kini steak. Lah gladiator sistem imun sadua itu. Sakit langsung ya. Datang ke India tambah sakit itu. Nah, terus waqul indal faraghi minal istinja'i,
dan katakan ketika selesai dari istinja. Faragh itu juga bisa diartikan kosong ya. Faragh bisa diartikan kosong. Firagh jarang didengar. Secara kaidah sharaf boleh dibaca firagh. Secara kaidah sharaf boleh. Tapi secara orang Arab tidak. Sama dengan sima dan sama. Yang benar itu sebenarnya bagi orang Arab sama. Tapi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sima, sima, simaklah ini. Simaklah ini artinya kan dengarlah, sama. Simaklah. Sebenarnya sama. Ya, tapi itulah. Tidak masalah. Secara kaidah betul. Nah, ada namanya kaidah, ada namanya pemakaian orang. Ya, secara kaidah betul, secara pemakaian jarang. Apa doanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Allahumma ya Allah tahhir, sucikan qalbi, hati saya, minan nifaqi, dari kemunafikan. Nifaq. Nifaq ini kalau nafak artinya terowongan. Nifaq itu berarti ada yang disembunyikan di hati, beda dengan yang zahir. Itu nifaq, ya, kemunafikan. Wah, lah munafik ini bukan menyembunyikan dosa dan aib ya. Munafik bukan menyembunyikan dosa dan aib. Mentang-mentang kita suka minum tua, kemudian kita sampaikan pada orang itu apa namanya? Itu namanya mujahir. Munafik, ada mujahir. Ya enggak? Mujahir itu apa? Orang yang bangga dengan dosanya, enggak boleh. Ya, gua enggak munafik ya, gua enggak muna ya. Gua biasa aja main cewek, which is gua enggak, orang-orang anak-anak muda kini lah, banyak seperti itu. Itu enggak boleh. Apapun dosa yang dilakukan di masa lalu, cut, titik, selesai. Ya, kalau misalkan itu berkaitan dengan hak orang lain, tuntaskan. Ya, jangan mentang-mentang kita sembunyikan dosa, kok teropanya ambil dulu, tahu gua. Diam-diam saja enggak boleh ya. Ya. Tapi kalau dosa dilakukan ketika belum balik, ya sudahlah. Tapi kalau dosa dilakukan sudah balik, sudah berakal, dan dengan penuh kesadaran, itu berkaitan dengan hak orang lain, minta kerelaan. Kalau itu barang berharga bagi orang lain. Ya, kalau itu barang berharga bagi orang lain. Pak, dulu jauhi ya Pak, ambo maliang Pak. Aku gantinya. Ya, jauhi kan mahal. Itu contoh. Tapi kalau awak cecak jadi pocong itu enggak sah. Dia enggak, Pak, dulu Pak jalan di siku ambo cecak jadi pocong itu enggak perlu. Karena itu biasa saja. Itu usil biasa. Sama dengan stroke nih gara-gara itu nak, wallahu alam tuh. Kan sama seperti masalah qat'ut thariq ya nak. Penyamun, qat'ut thariq, taubat dia. Taubatnya diterima? Iya, taubatnya diterima. Tapi hukum yang berkaitan dengan hak manusia tetap, andai ketika dia menyamun, dia bunuh orang, maka dia dikisos atau bayar dia, ya, kisos atau bayar dia. Andai dia ketika menyamun merampas, maka tetap potong tangan. Yang diangkat itu apa? Hukum qat'ut thariqnya saja. Apa itu? Disalib. Ya, disalibnya aja yang tidak disalib dia. Berarti kalau itu yang bertobat itu ngadunya ke Amirul Enggak, disalib enggak. Yang disalib itu kejadian baru. Yang disalib itu kalau korban melapor duluan. Ya, korban melapor duluan, dia belum bertaubat. Ya, kenapa? Hukum yang berkaitan dengan adami, hak Adam tetap dituntaskan. Tapi hukum yang berkaitan dengan penyamunan itu kan beda. Sebenarnya apa beda pencurian dengan penyamunan? Dan takhwif, teror. Teroris itu membunuh ya, bukan sekedar membunuh, tapi apa? Membuat orang was-was, orang takut. Ya nak, orang takut jalan di jalan ini, kenapa? Karena banyak penyamun. Ya, mati itu, ekonomi mati, ya, banyak yang mati lah. Ya. Negara kita kan bukan negara Islam. Kalau kita melakukan apa yang di Islam ini, gimana kita ya? Indonesia ini ya. Indonesia ini bukan negara Islam, tapi Indonesia ini negara Muslim. Hukum Islam ada di Indonesia, ada, walaupun belum sempurna. Itu bahasa kita ya. Indonesia ini negara Islam, tapi belum sempurna berislam. Maka tugas kita apa? Ya, terapkan sebisa kita, semampu kita. Misalkan saya pribadi, yang bisa saya lakukan agar Indonesia menerapkan syariah, mengajarkan syariah.
Ya. Tapi kalau anggota dewan mengajukan. Ya kalau asal ada usaha kita untuk itu, tapi hukum. Ah, ya. Hmm. Dicambuk. Ya. Betul. Syarat cambuk kan harus ada 4 orang saksi. Nggak bisa dibuktikan dengan video, tidak bisa dibuktikan dengan suara, dengan chat, nggak bisa. Orang baru bisa dihukumi zina 2 saja. Kalau bukan karena 4 orang saksi atau karena ikrar, pengakuan dia. Itu aja. Tapi menyembunyikan aib lebih baik. Kan Nabi ketika datang orang ngaku zina, apa kata Nabi? Mungkin kamu cuma meluk dia saja. Mungkin kamu cuma cium dia saja. Mungkin kamu cuma megang-megang dia saja. Kan itu kata Nabi SAW. Sebenarnya Islam ini tidak ingin juga. Ya, kalau ada peluang untuk memaafkan, maka itu lebih bisa diambil daripada menghukum. Itu contoh. Ya. Tidak se-ekstrim itu juga. Karena Nabi kan seperti itu. Ada syarat-syarat sehingga hukum itu bisa ditegakkan. Yes, ikrar pada hakim. Nah, bangga alanya enggak ngadu ke hakim. Tapi harus diulang di depan hakim. Diulang di depan hakim lagi. Ya. Tapi kalau melanjutkan ke itu tadi misalkan kan tadi hanya ada 2 kemungkinan yang bisa menyebabkan jadi hukum sesuai syariat. Ya. Pertama 4 orang saksi yang hadir laki-laki atau ikrar. Ya. Nah ini bukti video atau rekaman atau itu dihadirkan ke pengadilan. Ya dihadapkan kayaknya videonya lo, ditanya kayaknya kok kalian atau enggak? Ya. Mengakunya di situ. Ya itu ikrar. Masuk ikrar. Nah kan dia mengaku tuh kan. Ya. Lengkap alat bukti untuk bisa diproses. Ya. Tapi hukum negara ya tidak mencambuknya atau tidak merajamnya, tapi memilih hukum yang lain karena hukum negara hukum sempurna Islamnya. Yes. Tentang hakim kena. Ya kan hakim. Ya kita tidak kena ya. Kita tidak kena. Hakim kena. Setiap orang punya tupoksi ya nak. Hah? Ikannya lah. Semua kesalahan orang yang ditunjuk oleh pemimpin nanggung ya. Dikira mentang-mentang presiden kan kadang-kadang mohon maaf ya, presiden sekarang kan lapih tangan sadonya. Ini orang miskin gimana? Lapor kok, nanya saya. Laporlah menteri. Ya, lapor menteri sosial. Pak kok jalan enggak selesai? Laporlah menteri kok. Enggak mau itu. Enggak seperti itu. Itu lapih tangan saja. Umar bin Khattab tuh khalifah ya. Ada perempuan enggak makan di daerah dia yang angkat gandum langsung. Sekarang kan dibagi trias politika itu kan seolah-olah agar orang bisa lapih tangan. Tanya pada legislatif. Oh enggak, itu karena eksekutif. Tanya eksekutif. Oh enggak, itu yudikatif. Kan lempar-lempar jadinya. Ya, tapi kita susah juga enggak pakai sistem itu. Siapa yang bisa nanggung 3 itu 1 orang? Kalau Nabi bisa. Nabi itu beliau eksekutor, beliau juga ya yudikatornya. Beliau juga ya, legislator, semua Nabi yang urus. Ya, Abu Bakar, Umar semuanya juga seperti itu. Kalau sekarang lo ada orang enak, diktator gitu orang. Diktator itu boleh ya, asal diktatornya baik. Islam itu tidak melarang diktatorship. Yang dilarang oleh Islam itu kezaliman. Ya, bukan diktatornya yang dilarang oleh Islam, tapi kezaliman. Diktator baik siapa contohnya? Utsman. Utsman itu diktator. Kenapa kita bilang diktator? Dia suruh bakar Quran lain selain Mushaf Utsmani. Itu diktator enggak? Ya, diktator. Ya. Abu Bakar itu diktator enggak? Yes. Gimana diktatornya Abu Bakar As-Siddiq? Orang enggak mau bayar zakat, diperangi oleh beliau. Tapi lagi-lagi kita katakan diktator itu artinya tangan besi. Tapi tangan besi untuk kebaikan boleh. Ya. Orang tua mukul anak boleh enggak? Baik enggak atau buruk orang tua? Tunggu dulu. Kita nak bilang baik buruk dengan memukul, sebab memukulnya apa? Kan seperti itu. Ya, itu gaya kepemimpinan namanya. Bukan efek kepemimpinan. Yang dilarang oleh Islam itu bukan demokrasinya, bukan bukan otoriternya, bukan kalau kerajaanku istilah kerennya. Monarki, ya, dinasti monarki, bukan itu yang dilarang Islam.
Silahkan monarki, silahkan demokrasi, silahkan otoriter, tapi jangan zalim. Itu aja. Tapi jangan zalim. Agak-agak rumit memang zaman sekarang, enak. Tapi itulah, kita kerjakan sesuai dengan fungsi kita. Nah, kita di daerah, ya sudah. Nah, kita sampaikan berarti. Kalau kita tidak bisa bikin undang-undang, kita bisa mengajukan. Kita bisa mengajukan. Tapi jangan langsung-langsungan tinggi-tinggi. Ini masalah satu lagi ya. Syarat satu lagi agar hukum rajam atau hukum cambuk itu bisa dilaksanakan, hakimnya harus mujtahid. Hakimnya harus. Mana hakim mujtahid sekarang? Hakim pandai baca kitab, saya santiang. Ada hakim bisa baca kitab, lah hebat. Ini baca kitab aja nak pandai. Ya, gimana kita mau menegakkan hukum Islam kalau hakimnya bukan mujtahid? Kalau di hakim yang sekarang ini statistiknya 3 ya, hakim 3. 2 hakim masuk neraka, 1 hakim masuk surga. Siapa hakim masuk surga? Berilmu, beramal dengan ilmu. Hakim masuk neraka 2 tadi, yang satu berilmu tidak diamalkan ilmunya, yang satu lagi tidak berilmu. Beramal dengan kebodohan. Nah, sekarang hakim sekarang, Allah alam. Ya kita tidak nafikan banyak juga hakim yang alim, ada juga hakim yang alim. Enak. Nah, itulah. Ini ibadah paling afdal sekarang ya. Kan Nabi bilang sayati zaman kathirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu. Banyak penceramah tapi sedikit ulama. Fal ilmu fihi khairun minal amal. Maka ilmu ketika itu lebih utama daripada amal. Ya, enggak banyak-banyak amal kita, tapi kita nuntut ilmu. Istilahnya amal kita adalah menghidupkan ilmu, itu lebih afdal daripada beramal. Ini orang ingin keluar. Hindari riba, hindari hukum para pezina, potong tangan pencuri. Nah, syarat hakim apa? Ya pokoknya itulah. Apa ada berapa pembagian riba? Iya itulah, menjadi anti riba. Apa yang dia perjuangkan? Kalau tidak ada ilmu, semangat ada ya enggak? Ya, semua itu awalnya apa? Pangkal segala sesuatu adalah ilmu dulu pangkalnya. Sekarang orang kan banyak semangat seperti itu aja. Ilmu enggak ada. Ya mohon maaf ya, seperti tadi Pak Ji ya enggak. Kenapa pezina enggak dihukum cambuk? Kenapa pezina enggak dihukum rajam? Kita tanya, syarat bisa dilaksanakan hukum cambuk apa? Itu ditanya. Apa syaratnya? 4 orang saksi adil laki-laki. Sekarang ada orang berzina di tempat wisata yang sudah mati. Kok di Ngalau Tae, kok di Ngalau Ate, kok di Galanggang, wallahu alam. Yang nangkap tukang mabuk. Kenapa kamu bisa nangkap dia berzina? Kami ketika itu sembunyi-sembunyi mabuk. Pas kami sembunyi-sembunyi mabuk, ada juga orang sembunyi-sembunyi di tempat kami sembunyi untuk berzina. Ya satu loh cik. Itu kan contoh. Berarti dua-duanya akan itulah. Satu laporan, 2 tindakan. Ya. Yang mabuk ditindak, yang zina ditakzir, enggak bisa dicambuk, enggak bisa dihad. Karena syarat saksinya enggak terpenuhi. Itu contoh. Rumit sebenarnya. Makanya kita katakan bukan itu sebenarnya spirit Islam, tapi menghindari kezaliman. Kenapa kita disuruh untuk melaksanakan qisas? Bukan karena kita suka bunuh orang, tapi untuk menghindari terjadinya pembunuhan. Itu sebenarnya. Nah, seketik Leo. Aku doa kan, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan, wa hassin farji minal fawahish. Dan jagalah kemaluanku dari fawahish, perbuatan zina. Ya, atau perbuatan keji. Nah, ini kalau kita mencebokkan anak kita juga baca doa nih ya. Allahumma tahhir qalbahu minan nifaqi wa hassin farjahu minal fawahish. Kalau anak perempuan pakai ha. Allahumma tahhir qalbaha minan nifaqi wa hassin farjaha minal fawahish. Ya, sekarang nih ini saya juga untuk saya nih sebenarnya nih. Ini harus nih cebokan anak doa. Jadi setelah istinja gimana lagi? Wadluk yadaka, dan pijitkan tanganmu atau gosokkan tangan kamu ba'da tamamil istinja, ba'da setelah tamami sempurna istinja. Setelah sempurna istinja, gosokkan tangan dengan apa? Bil ardi, dengan tanah, dengan bumi. Ya, ada tanah gosokkan.
Au bihaitin, atau dengan dinding. Ya haitin ini dinding, tapi maksudnya tebing lah, ya enggak, jangan dinding rumah orang loh. Haitin. Nah. Tsummaghsilha, kemudian basuh dia. Ini karena dulu enggak ada sabun kan. Jadi gosok dengan yang kesat. Orang dulu kalau mandi ingin menghilangkan daki gimana? Kalau mandi di sungai ambil pasir. Ya, pakai tanah. Ya orang dulu ya, pasir. Bukan lumpur ya, kalau lumpur enggak deseng kali. Pasir. Pasir sungai itu. Nah, itu tentang istinja. Nanti insyaallah kita lanjutkan ba'da salat asar ya. Wallahu taala a'lam.